Faraid tayammum, apa arti faraid? Faraid apa artinya? Rukun ataupun yang wajib. Faraid bentuk jamak dari kata fardu. Faraid bentuk jamak dari kata fardu, wajib. Wa faraidut tayammum arba'atu asya. Rukun ataupun wajib tayammum itu ada 4 hal. Yang pertama adalah an-niyah. Fatanwi istibahata fardhis salati talaban li ridha'illahi ta'ala. Jadi niat ini itu masuk ke dalam semua ibadah. Jadi semua ibadah itu harus dilandaskan dengan niat. Kalau tidak dilandasi dengan niat, maka ibadah itu dianggap tidak sah. Kata Rasulullah dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala perbuatan itu dilihat dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan orang itu akan diganjar ataupun diberikan pahala, diberikan balasan sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya untuk ibadah, maka dia mendapatkan pahala ibadah. Paham sampai di sini? Jadi dia harus dilandasi dengan niat. Bagaimana niat tayammum? Niat tayammum seperti apa? Apa niat tayammum? Kalau niat sholat maghrib apa? Niat sholat maghrib. Nawaitu salatal maghrib salasa raka'atin mustaqbilal qiblati apa? Adaan lillahi. Apa arti adaan? Apa arti adaan? Inilah yang banyak yang salah ini. Selama ini orang banyak mengartikan sendiri, ya kan? Padahal adaan itu bukan sendiri. Lalu apa muallim? Adaan itu adalah solat yang dikerjakan pada waktunya. Solat yang dikerjakan pada waktu. Karena ada juga solat yang dikerjakan di luar waktu, namanya qadhaan. Pernah dengar? Qadhaan. Bukan kodok. Qadhaan. Usalli fardhan maghrib salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Sengaja. Niat itu artinya menyengaja melakukan sesuatu. Sengaja, makanya dalam terjemahan itu tertulis sengaja aku melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat, ya kan? Mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat. Karena sholat yang tidak menghadap kiblat tidak sah. Kemudian adaan, maksudnya adalah sholat maghrib ini aku kerjakan di waktunya. Karena siapa kita beribadah? Karena Allah. Bukan karena ada Ustadz Askur misalnya. Kalau nggak ada Ustadz Askur nggak sholat dia. Tapi perbuatan itu harus dilandasi karena Allah Ta'ala. Maka di sini disebut liridhaillah. Jadi perbuatan itu, niat itu harus lillahi Ta'ala. Apa tadi arti adaan? Perbuatan ibadah yang dilakukan pada waktunya. Misal contoh, kalian terbangun jam 7. Jam 7 itu kan sudah lewat waktu subuh seharusnya, ya kan? Apakah kalian tetap melaksanakan sholat subuh? Tetap enggak? Wajib, sholat itu enggak boleh ditinggalkan. Jadi kalau terbangun di jam 7, bangun dari tidur, langsung kemudian mengarah ke kamar mandi, langsung ambil air wudhu, langsung sholat. Jadi waktu sholat subuh, jadi sholat subuh yang kalian kerjakan itu tidak adaan, tidak pada waktu yang seharusnya. Karena sholat subuh itu mulai dari azan berkumandang sampai syuruk. Lewat dari syuruk maka niatnya berubah menjadi qadhaan. Usolli fardhus subhi rak'atain mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Paham sampai di sini? Qadha adalah sholat yang dikerjakan di luar waktu yang seharusnya. Nah, bagaimana kalau niat tayammum? Nawaitu tayammuma listibahatis sholati
listibahatis sholati lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati lillahi ta'ala. Sengaja aku niat bertayamum ya Allah agar ibadah salatku ini dianggap sah, karena pada dasarnya syarat sahnya salat itu adalah wudu. Ya enggak? Syarat sahnya salat itu adalah wudu. Itulah syarat utama. Tapi kalau tidak didapatkan air, maka boleh diganti dengan tayamum. Atau orang sakit keras misalnya, dia kalau bersentuhan dengan air makin sakit dia. Ada orang seperti itu? Ada kan? Pernah merasakan? Atau demam tinggi dia, jadi kalau kena air menggigil nih. Nah, jadi kalau dalam keadaan sakit yang parah dan kemudian kata dokternya ini tidak boleh kena air misal, tak boleh mandi dulu, maka boleh diganti dengan tayamum. Listibahati shalah. Kemudian mashul wajhi, rukun yang kedua. Rukun ini tidak boleh ditinggalkan. Karena kalau ditinggalkan salah satu dari yang rukun ini atau yang wajib, maka ibadah kita tak sah. Maka ibadah kita tidak sah, salat kita tidak sah. Pertama niat tadi, niat. Kemudian yang kedua adalah mashul wajhi, mengusap wajah. Gimana caranya? Nanti kita akan praktekkan. Kemudian rukun yang ketiga mashul yadaini ma'al mirfaqaini bi darbataini. Apa arti mashul yadaini ma'al mirfaqaini? Membasuh. Kira-kira kalau tangan itu dibasuh atau enggak itu? Kalau pakai debu dibasuh enggak? Diusap ya. Jadi bahasanya diusap. Diusap dari kedua pergelangan tangan sampai siku. Ya. Kemudian rukun yang keempat tertib. Apa itu tertib? Tertib. Jadi yang pertama sudah pernah dipraktekkan sama muallim? Belum pernah? Bagaimana cara tayamum? Lihat. Ini ada debu. Ada debu. Lalu kemudian debu itu pertama kita niatkan terlebih dahulu kan? Niat, lalu kemudian kita tepukkan sekali. Nah, tepukkan sekali. Lalu kemudian bekas debu yang menempel di tangan kita itu dihaluskan. Ya. Pertama, kemudian dihaluskan. Nah, apa rukun yang pertama yang harus diusap? Wajah terlebih dahulu. Bagaimana cara mengusap wajah? Nah, debu yang halus tadi kemudian kita arahkan ke wajah seperti ini. Paham? Coba praktekkan sama-sama. Tepuk sekali. Jangan kuat kali, nanti pecah meja kalian. Ya, sekali. Kemudian, ini maksudnya untuk menghaluskan debu yang tebal tadi. Udah, langsung arahkan ke rukun yang pertama, wajah. Gini nih dari atas, perhatikan muallim dari atas. Paham? Dari sini. Wajah sendiri, jangan wajah orang lain apa kan nanti kan? Jangan usap wajah orang. Oke, paham? Udah, ini selesai rukun yang pertama. Udah, selesai rukun yang pertama, sekarang kita beralih ke rukun yang kedua. Maka ambil debu yang kedua. Makanya disebutkan di dalam buku ini darbatan lil wajhi wa darbatan lil yadaini. Satu pukulan debu tadi untuk wajah, satu lagi pukulan debu untuk tangan. Lalu kemudian kalian ambillah debu yang kedua, tepukkan lagi. Nah, jadi kalau ada yang pakai cincin, pakai jam tangan, dilepas. Ya, yang pakai cincin, pakai jam tangan, dilepas. Kapan dilepasnya muallim? Sebelum kita menepuk yang pertama. Dan pastikan jam tangan sama cincinnya, ingat kalian di mana letakkannya. Pula nanti lupa kalian meletakkannya kan? Nah, pastikan jam tangan sama cincinnya itu, ya, kalian sadar di mana meletakkannya. Nanti jangan kalian tepuk kayak gini terbang pula cincinnya kan? Nah, jadi yang kalau pakai lengan panjang, dijulurkan ke atas. Sekarang ke rukun yang kedua, tepuk kan? Nah, lalu kemudian tipiskan lagi debunya. Udah.
Lalu kemudian lihat empat jari ini dari ujung jari sampai mirfaqah ini. Dari ujung jari sampai mirfaq. Mana mirfaq? Siku. Ya. Udah, jangan terputus. Udah. Dari atas. Udah. Langsung kemudian bagian atasnya. Ini kan bagian luarnya dulu kan? Bagian luarnya dulu kita usapkan. Lalu kemudian bagian samping. Dah. Baru nanti jempol yang sebelah kiri bertemu dengan jempol yang sebelah kanan. Jadi jempol yang kiri, yang jempol kanan ini diusap nanti sama jempol yang kiri. Paham? Coba ulang. Seperti ini. Dah. Lalu kemudian seperti ini. Oke. Lalu kemudian antara jempol saling bertemu. Dah. Lalu kemudian disambung. Ini karena mu'alim belum lepas jam ini kan. Dah, langsung disambung. Dah. Baru kemudian yang kanan menghapus yang jempol kanan, mengusap yang kiri. Selesai. Cuman itulah rukunnya. Udah. Enggak pakai kumur-kumur. Enggak pakai kumur-kumur. Jangan terlalu soleh. Kurang afdal nih mu'alim. Saya ambillah satu lagi debunya, kumur-kumur dulu katanya. Pulang bukan sholat ya kan? Bukan sholat yang ada, malah pergi dia ke kuburan jadinya, meninggal dunia. Orang ditelannya pula debu tadi kan. Paham? Jadi cuma berapa rukunnya? 4. Yang pertama niat. Kemudian yang kedua, pertama niat, kemudian yang kedua mengusap wajah, kemudian yang ketiga mengusap kedua tangan ya sampai siku ya, sampai siku. Lalu kemudian yang terakhir tertib, harus tertib. Enggak boleh tangan dulu baru muka kalian usap. Paham? Enggak boleh tangan dulu baru muka. Itulah cuman rukun tayammum. Berbeda dengan rukun wudu. Kalau rukun wudu ada berapa? Kalau rukun wudu ada berapa itu? Pertama niat, yang perempuan. Yang pertama niat, kemudian yang kedua Coba rukun wudu yang pertama niat. Kedua gimana ini? Mengusap wajah. Membasuh ya, bukan mengusap. Basuh wajah, terus basuh tangan. Terus telinga. Apakah telinga masuk ke dalam rukun wudu? Kaki dan tertib. Lihat, rukun wudu berarti yang harus dibasahi, anggota tubuh yang harus dibasahi saat berwudu. Pertama adalah wajah. Udah? Wajah. Kemudian yang kedua, tangan, mulai dari ujung jari sampai siku. Lalu kemudian yang ketiga, membasah bahagian kepala ya. Karena enggak semuanya punya rambut, ada juga yang botak. Ya, basuh bahagian kepala. Kalau dalam mazhab kita, itu kalau sudah terbasuh sebahagian saja dari rambut itu sudah dianggap sah. Baru kemudian terakhir kaki. Kemudian terakhir tertib. Itulah cuman rukun wudu. Kumur-kumur sunnah. Apalagi istinsya sunnah. Membasuh telinga sunnah. Kalau tidak kalian kerjakan pun tidak apa-apa, dan wudu kalian sah. Tapi kalau bisa sunnah itu pun tetap dikerjakan biar mendapatkan pahala yang lebih, mendapatkan keutamaan yang lebih. Kecuali nanti dalam keadaan tertentu, misalnya airnya sedikit, kalian dalam keadaan yang sulit, maka cukup yang wajib saja kalian basuh, yang sunnah tidak perlu. Paham toh? Pertama at-tasmiyah, mengucapkan bismillah. Apakah cukup mengucapkan bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim? Yang paling afdal adalah bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnah di dalam tayammum dan ini juga sunnah di dalam wudu. Jadi mengucapkan bismillah itu sunnah.
Nah, kapan kita mengucapkan bismillah? Kalau di wudu nih, kalau di wudu kapan kita mengucapkan bismillah? Kalau di wudu kapan kita mengucapkan bismillah? Setelah salah. Sebelum niat. Lihat, kalau wudu nih, kalau wudu kalian buka keran, mengalirlah airnya itu. Ya kan? Mengalir airnya. Lalu kemudian yang pertama kali sunnahnya apa? Membasuh, mengucapkan bismillah dulu. Begitu airnya keluar dari keran, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ingat, kalian boleh mengucapkan bismillah itu apabila kerannya itu tidak menyatu dengan WC. Paham? Seperti ini nih. Ini keran kalian nih, yang di kamar mandi nih. Itu kalian bisa mengucapkan bismillah. Tapi kalau kalian berwudu di dalam WC, itu tidak boleh melafazkan bismillah. Paham? Kenapa? Karena bismillah itu ucapan yang mulia, tidak boleh dilafazkan di dalam WC. Bukan WC, WC. Ya, di dalam WC. Nah, sebelum kalian membasuh wajah, ketika keluar air tadi dari keran, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian setelah itu niatnya itu bersamaan dengan saat kalian membasuh wajah, membasuh muka. Nah, begitu juga dengan tayamum. Tayamum ini itu sebelum tasmiyah, ya. Tasmiyah itu sebelum masuk ke rukun yang pertama. Paham? Sebelum masuk ke rukun yang pertama. Apa rukun yang pertama? Niat. Itu rukun yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian baca niat. Lalu kemudian yang kedua, taqdimul yumna 'alal yusra. Mendahulukan kanan dari yang kiri. Kalau dia lupa misalnya, kiri duluan baru kanan misalnya. Sama seperti wudu. Dibasuhnya duluan yang kiri baru kanan. Wudunya sah atau tidak? Wudunya sah atau tidak? Sah. Wudunya sah atau tidak? Sah. Kenapa? Karena ini masuk ke dalam sunnah. Paham? Kalau kiri duluan baru kanan tetap sah. Cuman sebaiknya kanan duluan baru kiri, karena itulah sunnahnya. Kemudian yang ketiga, takhfifut turab minal kaffain. Apa arti takhfif? Menipiskan debu, yang seperti yang kita praktekkan tadi, menipiskan debu, ya kan? Perhatikan mualim, ya, takhfifu at-turab, menipiskan debu itu bagian dari sunnah. Kalau tidak ditipiskan pun tidak apa-apa, karena sunnah. Kemudian yang terakhir, al-muwalat. Apa arti muwalat? Atau at-tatabu, segera dilakukan. Apa maksudnya mualim? Contoh gini. Ini gambarnya seperti wudu. Dia membasuh wajah, ya kan? Membasuh wajah. Kemudian pergi dia dulu keluar, beli teh pucuk misalnya. Beli dulu keluar, beli teh pucuk, beli kerupuk. Baru habis itu balik lagi dia ke pesantren. Kemudian dilanjutkannya lah misalnya rukun yang kedua. Apa rukun kedua wudu? Pertama tadi wajah, baru kemudian tangan. Bolehkah di saat dia kembali ke pesantren yang dibasuhnya langsung tangan, tapi nggak diulangi dari awal? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Lihat, perhatikan. Mualat di sini artinya disegerakan, maksudnya dikerjakan secara langsung. Itu sunnah, bukan wajib. Kalau keluar dia dari pesantren, beli teh pucuk tadi, baru kemudian dibasuhkannya tangan. Setelah selesai tangan, keluar lagi dia, beli nasi padang lagi dia misalnya. Baru kemudian balik lagi dia, dilanjutkannya rukun yang ketiga. Apa itu? Membasuh. Sah nggak? Sah. Tapi ini tidak sunnah. Ini tidak dianjurkan.
Paham? Tapi ini kita bicara tentang sah atau tidak sah. Sah wudunya kalau dilanjutkannya rukun yang berikutnya. Cuman yang paling baik wudu itu dikerjakan mualat. Apa itu mualat? Secara langsung, tidak ada jeda. Sama juga dengan tayamum. Tayamum tadi, mualat yang dikerjakan secara langsung tanpa jeda, itu masuk ke bahagian sunnah. Karena di sini lihat pengertiannya. Sunanut tayamum. Sunnah tayamum. Dia bukan wajib. Yang tak boleh ditinggalkan itu adalah yang wajib. Kalau sunnah boleh ditinggalkan, tapi tidak mendapatkan pahala sunnah, tidak mendapatkan pahala yang lebih. Paham, Tom?